Rallycross adalah kombinasi antara rallying dan sirkuit racing. Berbeda dengan rally biasa, pembalap rallycross akan langsung berhadapan dengan lawan-lawannya. Rallycross tidak seperti balapan sirkuit pada umumnya yang mana di balapan sirkuit lain, pembalap hanya balapan di salah satu dari dua permukaan trek yang umum seperti asfalt atau tanah. Tapi, Rallycross memilih menggabungkan keduanya. Karena Rallycross balapan di dalam sirkuit yang notabene lebih gampang dihafal, pembalap tidak akan membutuhkan co-driver sebagai navigator. Beberapa nama besar pereli dunia yang sudah mengikuti ajang ini diantaranya adalah Peter Solberg dan Ken Block. Divisi teratas ajang ini yakni RX-1 menggunakan power unit 2,0 liter turbocharged 4 silinder yang bisa memberikan hingga 600 tenaga kuda dan torsi hingga 920 Nm dengan menggunakan 45 mm intake restrictor. Look at that little restrictor in there, it's so cute. Dengan spesifikasi tadi, kira-kira seberapa cepat mobil RX-1 melaju? Sebelum kita ke jawabannya, Tyler the Creator di salah satu lagunya yang paling terkenal which is Who That Boy pernah flexing tentang McLaren 720S-nya yang bisa melesat dari 0 ke 60 miles dalam 2,9 detik. McLaren at 0 to 60 in 2.0 weather, I'm gone. Sedangkan mobil RX-1 bisa melakukan hal yang sama di bawah 2 detik. Yap, di bawah 2 detik. Kalau kalian nggak tahu, itu lebih cepat dari mobil F1. Itu bisa membuat isi perut pembalap jadi gak nyaman ketika launch saat start. Padahal, jika dibandingkan dengan mobil RX-1, McLaren 720S memiliki bentuk yang lebih aerodinamis dan mesin yang lebih besar karena 720S berbentuk coupe sedangkan mobil RX-1 berbentuk hatchback. Tapi santai dulu, gua tahu kalau perbandingan tadi gak relevan karena at the end of the day, mobil RX-1 adalah mobil balap yang diperuntukkan buat balapan di sirkuit sedangkan 720S adalah mobil yang dijual di pasaran yang legal di jalan raya. Gua membuat perbandingan tadi hanya karena Taylor selalu membanggakan McLaren yang mana di lagu lain dia pernah bilang, "The Rolls and the Ferrari. The Lambo, Tyler only ride McLaren." Oke, kembali ke Rallycross. Ajang ini mempunyai format yang menarik di mana setiap event dimulai dengan sesi latihan terbuka, 4 sesi kualifikasi, 2 semifinal, dan 1 final. Tapi kayaknya, format Rallycross bakal gue jelasin di video lain karena Rallycross adalah salah satu balapan dengan format yang paling kompleks yang pernah gue tonton. Hal lain yang membuat Rallycross unik adalah Joker Lap. Joker Lap adalah jalur yang terpisah dari jalur utama balapan sirkuit yang ada di Rallycross. Setiap pembalap harus melewati jalur ini sebanyak 1 kali di setiap sesi. Karena Joker Lap berbeda dengan jalur utama sirkuit, panjang dan permukaan Joker Lap bisa saja berbeda dengan jalur utama yang membuat pembalap harus mempunyai strategi untuk menentukan waktu memasuki Joker Lap. Jika pembalap masuk ke Joker Lap di waktu yang tepat, dia bisa saja mendapat keuntungan yang sangat berpengaruh pada championship point-nya. Tapi, jika yang terjadi malah sebaliknya, ya lu taulah. Salah satu waktu terbaik buat masuk ke Joker Lap adalah ketika pembalap lain yang ada di depan atau di belakang lagi balapan dengan sangat agresif yang mana biasanya mobil mereka bisa sampai tabrak-tabrakan karena pengen ngikutin perfect racing line. Tapi, ini juga gak bakal berhasil kalau pembalap malah membuat kesalahan di Joker Lap seperti yang dilakuin Peter Solberg di Rallycross of Sweden 2018. Jadi intinya, pembalap harus berhasil ngelewatin Joker Lap. Tapi, jangan malah kayak Liam Doran di Hockenheim 2016 yang berhasil ngelewatin Joker Lap tapi malah nabrak pas keluar. Point system. Pembalap bisa dapat poin di 3 sesi di setiap event. 16 pembalap teratas di 4 sesi kualifikasi akan diberi 16 poin untuk pembalap yang berada di urutan pertama dan seterusnya hingga pembalap di urutan terakhir hanya bakal dapat 1 poin. 12 pembalap teratas bakal masuk ke 2 semifinal yang masing-masing berjumlah 6 mobil, di mana pembalap di urutan pertama bakal dapat 6 poin dan seterusnya.
Lalu, 3 pembalap teratas dari 2 semifinal tadi bakal masuk ke grand final yang pembagian poinnya agak lain, which is 854, 321, yang berarti poin maksimal yang bisa didapatkan pembalap di satu event adalah 30 poin. Tikungan. Di balapan sirkuit lain, pembalap harus belok dengan mengikuti aturan yang biasanya jika pembalap mencoba menyentuh apex, mereka harus belok dengan sangat teliti dan tetap memberi ruang buat pembalap lain karena sirkuit bukan punya bapak mereka. Jika pembalap gak nyisain ruang buat pembalap lain atau sampai nge-push pembalap lain keluar track, Michael, that is all about let them race. That's all about let them race. mereka akan dapat penalti. Seperti yang terjadi di Italian GP 2021 saat Verstappen dan Hamilton collide yang membuat para steward bingung mau nyalain siapa. Hamilton comes out onto the racetrack now, and is he going to be ahead of Lando Norris? That's the big key. No, he's not. And there's Max Verstappen right behind Hamilton into the first chicane once again. It's wheel to wheel, Hamilton and Verstappen, and this time Verstappen and Hamilton have crashed out, and they are both out. Entah itu Hamilton yang gak nyisain ruang buat Verstappen, atau Verstappen yang maksa buat nyentuh apex padahal udah gak ada ruang. Hal ini biasanya bakal ngebuat Michael Masi pusing karena harus ngedengerin argumen dari 2 prinsipal yang emang udah ngegantung di telinga kiri dan kanan Mikey, yakni Toto Wolff dan Christian Horner. Tapi, bukannya balapan seperti F1 yang maksa nyentuh apex meskipun udah gak ada ruang, pembalap rallycross bakal ngambil jalur luar karena di ajang ini, pembalap diperbolehkan buat ngedrift. Seperti yang dilakuin Kevin Eriksson di Jerman 2016 saat dia overtaking semua pembalap yang ada di depannya sekaligus. Tapi, hal ini hanya terjadi sekali mengingat ini membutuhkan presisi yang sangat baik pada drift angle, gigi, dan momen yang tepat. 3 hal ini bakal ngasih keuntungan yang gak ada di balapan lain. Di ajang balapan lain, pembalap bisa dikasih penalti jika ngedrift karena itu dianggap dangerous maneuver. Jika pembalap ngambil jalur luar tapi gak ngedrift, dia bakal ketinggalan sama pembalap yang nyentuh apex. Kesimpulannya, di rallycross pembalap bisa late braking karena mereka diizinkan untuk melakukan drifting. Itulah alasan kenapa mobil rally menggunakan hydraulic handbrake yang menjulang tinggi ke langit senja. Kalau pembalap late braking di F1, biasanya pembalap bakal keluar dari track karena mereka gak boleh ngedrift. Dan ban mobil F1 juga ngegrip dengan kuat di aspal. Late braking juga gak dianjurkan di F1 untuk menghindari wall hit karena lock up. So, big W for rallycross. Sejarah. Rallycross awalnya hanya acara TV yang diproduseri oleh Robert Reed di ABC Weekend TV untuk program World of Sport ITV. Hal ini bermula di sirkuit Leiden di Britania Raya pada hari Sabtu 4 Februari 1967 dan bla 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 bla. Sejarah rallycross bakal gua bahas di video lain karena kalau dibahas di sini kayaknya bakal lama banget, so stay tuned, motherfucker. Alright, segitu dulu buat video kali ini. Kalau kalian punya masukan atau saran buat pembahasan channel ini ke depannya, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat tekan tombol like dan subscribe channel ini supaya gua tambah semangat bikin videonya. Ciao.